Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Firman Channel. Seperti biasa saya menjelaskan suatu materi. Seperti video kemarin saya menjelaskan mengenai hardware. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi lagi. Tapi di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini mengenai pengertian definisi arsitektur komputer dan organisasi komputer. Saya akan menjelaskannya. Arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer itu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh seperti instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Definisi lainnya juga menyebutkan bahwa arsitektur komputer yaitu suatu konsep atau gambaran mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer. Masuk ke organisasi komputer merupakan bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh sinyal, kontrol, interface, teknologi, memori. Definisi lain dari organisasi komputer adalah seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksanaan yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Jadi inilah pengertian atau definisi dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Dan di sini saya sudah menyediakan linknya. Jadi kalau memang kurang lengkap bagi Anda, kalian bisa ngeceknya di link sini. Saya sudah siapkan, taruh di bawah sini. Dan ini saya hanya meringkasnya saja biar tidak terlalu panjang. Oke, langsung melanjut. Kita masuk ke perbedaan utama arsitektur komputer dan organisasi komputer. Jadi arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar satu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana, cetak biru, dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai cara mengaksesan data dan alamat, memori, cache, RAM, ROM, cakram, keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, Gisech, Research, Bluken, dan lain-lain. Sedangkan organisasi komputer ialah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Beberapa contoh aspek organisasi adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Jadi inilah perbedaan dari arsitektur komputer dan organisasi komputer, dan juga saya sudah menyiapkan linknya di bawah sini. Dan ini lebih lengkap lagi kalau mau ngeceknya di link di bawah sini. Oke, kita lanjut masuk ke struktur utama komputer. Yang pertama itu ada Central Processing Unit CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan. Yang kedua itu memori utama, berfungsi sebagai menyimpan data. Yang ketiga, input atau output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang keempat itu sistem interconnection, merupakan sistem menghubungkan CPU, memori utama, dan input atau output. Oke, lanjut kita masuk ke struktur utama CPU. Yang pertama, control unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua, arithmetic and logic unit atau singkatannya ALU, ya, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga, register berfungsi sebagai menyimpan internal bagi CPU. Yang keempat, CPU interconnection,
berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Jadi itulah bagian dari struktur utama CPU. Oke, kita lanjut masuk ke pengertian bus, sistem bus, address bus, data bus, dan control bus. Jadi saya akan menjelaskan apa itu bus, sistem bus, address bus, data bus, dan control bus. Jadi yang pertama itu bus. Jadi dalam struktur komputer, bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komput. Tidak seperti hubungan titik ke titik. Sebuah bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam suatu set kabel yang sama. Setiap bus mendefinisikan set konektornya ke alat colok fisik, kartu, atau kabel bersamaan. Sistem bus, jalur di mana data mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Sistem bus mendefinisikan set konektornya ke alat colok fisik, kartu, atau kabel bersamaan. Berikutnya ada address bus. Address bus untuk mendapatkan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Oke, lanjut ke data bus. Jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing seluruh hanya dapat 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirection, maksudnya adalah CPU dapat membaca dan menerima data melalui bus ini. Data bus ini terdiri dari 8, 16, atau 64 jalur paralel. Yang terakhir ada control bus. Untuk mendefinisikan alamat bus, control bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Jadi itu adalah bagian atau pengertian dari bus, sistem bus, address bus, data bus, dan control bus. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan linknya di bawah sini. Untuk lebih banyak pengetahuan, Anda bisa mengkliknya di bawah sini atau salin ke Google Chrome atau di Google. Dan di sini saya hanya meringkasnya saja dari materi-materi yang saya ambil juga di sebuah internet. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf kalau memang ada kata yang tidak berkenan di hati Anda, atau mungkin kurang jelas video yang penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video berikutnya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.